Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait dampak banjir yang melanda Sulawesi Selatan, kita sudah tersambung bersama rekan-rekan kami. Ada Sabda Role di Goa, Sulawesi Selatan, dan rekan Veronica Muniaga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, selalu ada mereka yang berjibaku di lokasi bencana, termasuk di banjir bandang Sulawesi Selatan. Veronica Muniaga akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait evakuasi korban. Vero, hingga hari ketiga ini sejauh apa kendala yang dialami oleh tim dalam mengevakuasi korban? Ya baik, rekan-rekan di studio, saat ini kami berada di lokasi yang terdampak banjir ini di Perumnas Antang. Dan memang ada kurang lebih 300 pengungsi yang diselamatkan ataupun juga dibantu untuk dievakuasi oleh tim yang sudah bertugas di lapangan. Tim evakuasi terdiri dari berbagai lini, mulai dari kemudian Basarnas, ada juga dari BPBD dan dari tim Pangdam 14 Hasanuddin. Mereka kemudian bekerja sama bahu-membahu untuk menyelamatkan atau membantu menyelamatkan warga dan meringankan beban warga khususnya korban banjir di Kompleks Perumnas Antang ini. Nah, saya bersama dengan mereka saat ini di atas perahu karet yang mereka gunakan untuk mengevakuasi warga di Kompleks Perumnas Antang, khususnya di Blok 8 hingga Blok 10 ini. Saya sapa dulu, selamat sore Bapak-Bapak, ada Pak Hairudin. Sore. Dan juga ada Pak Ilham. Ya? Selamat sore. Ya, baik, Pak Hairudin, kalau melihat kondisi banjir di Perumnas Antang ini, bagaimana Anda melihatnya khususnya pada saat kemudian melakukan evakuasi, Pak? Iya, makasih Mbak Vera. Jelas ini eskalasi banjir yang paling parah dibanding tahun lalu. Ini paling parah. Kemarin awal itu sampai 5 meteran sampai di atap rumahnya orang. Jadi kalau kami lihat bandingkan dengan yang tahun lalu, kami tahun lalu masih agak-agak rilis kita. Tapi tahun ini benar-benar kita full. Ya, itu pun kami dibantu oleh beberapa teman-teman kita dari Basarnas, dari Palamir dan sebagainya untuk bantu kita. Itu pun sebenarnya kewalahan untuk itu. Ya, seperti itu. Pak, tapi kalau lihat untuk perumahan di Perumnas Antang ini, Pak, memang kan lokasinya ada yang datarannya lebih rendah, kemudian juga ada dataran yang lebih tinggi. Bagaimana, Pak? Apakah memang sebenarnya lokasi ini sangat berpengaruh juga terhadap banjir yang melanda warga setiap tahunnya, Pak? Saya kira seperti itu. Jadi letak geografinya itu yang menjadikan dia bisa dikenai banjir. Jadi mungkin insya Allah nanti ke depan ada langkah-langkah pemerintah ya untuk bisa mengantisipasi jangan sampai ada terjadi seperti ini lagi. Mungkin dibuatkan satu waduk bagaimana sehingga banjir ini tidak seperti ini lagi. Dan itu sejalan dengan keinginan pemerintah Kota Makassar untuk membuat satu waduk barangkali di sekitar sini sebagai penampungan air sebelum sampai ke masyarakat. Iya. Baik, nah saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, sebenarnya kan kalau banjir yang terjadi ini sudah tiap tahun, tapi memang ini yang terparah, Pak. Pak Ilham dan teman-teman atau Pak Tovan dan teman-teman ini turun tiap tahun untuk membantu korban banjir. Nah, bagaimana artinya tiap tahun pasti variatif kan, Pak? Tahun ini lebih parah malah. Bagaimana sebenarnya dari tim sendiri? Apakah artinya tahun ini ada suatu hal yang berat kemudian yang dijalani dalam membantu evakuasi warga atau sama saja sebenarnya, Pak? Ya, makasih Mbak. Jadi untuk tahun ini memang merupakan sebuah kerja-kerja yang agak berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena begini, kami sendiri di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memang kekurangan tenaga. Kurang sekali. Untuk mengcover beberapa wilayah, sebutlah ada untuk tahun ini ada berkisar 6 sampai 7 titik. Itu kami kewalahan tidak cukup. Tenaga tidak cukup itu. Jadi untuk satu titik saja, kita paling tidak untuk satu perahu ini kita membutuhkan 6 sampai 7 personil. Nah, jumlah kami di BPBD Kota Makassar ini kurang lebih 100-an, itu pun dengan administrasi. Untuk tenaga lapangan yang dibentuk dari TRC segala macam, memang kita kekurangan sekali. Jumlah itu memang masih sangat kurang ya, Pak? Masih sangat kurang sekali, tapi alhamdulillah kami bersyukur karena kami dibantu dari beberapa personil OPD yang lain. Ya, unit ada dari Damkar, ada dari PMI, dari teman-teman Basarnas juga, alhamdulillah. Kemudian juga dari teman-teman Pramuka, SAR itu terdiri dari SAR SMA juga ada Mbak tahun ini. Banyak sekali membantu kita, alhamdulillah. Artinya antusiasme juga yang mau membantu cukup besar ya, cukup banyak gitu ya Pak ya. Nah, suka dukanya ini Pak, memasuki setiap kawasan yang berbeda-beda kedalaman banjirnya kan Pak. Kalau di sini memang cukup pasif, ada juga beberapa wilayah lain seperti Kodam 3, kemudian juga ada di BTP begitu Pak. Bagaimana Pak? Kalau dukanya kita sudah tidak pikirin lagi. Sudah nggak berasa Pak? Nggak berasa sekali. Kenapa? Karena sudah menjadi pekerjaan rutin dan memang itu tugas kita.
tugas kita. Cuman kami di BPBD juga memohon ke kepimpinan dan ke Pak Wali untuk minta dibekali dengan diklat-diklat lanjutan agar pengetahuan kami juga makin bertambah. Begitu, Mbak. Nah, saya kembali ke Pak Hairudin. Pak Hairudin, ini dalam mengevakuasi warga, meskipun kalau dari Pak Ilham mengatakan dukanya sudah tidak berasa ya Pak. Kalau kita kehujanan, aduh basah nih. Tapi kayaknya kalau dari BPBD dan tim evakuasi yang lain merasa itu sudah lumrah gitu. Nah, tapi ada tidak sih sebenarnya kendala-kendala yang dialami pada saat mengevakuasi warga, Pak? Iya Mbak Vera, sebenarnya kalau dipikir secara besarannya kendala sebenarnya tidak artinya. Cuman terkadang gini, ada warga yang sudah seharusnya kita evakuasi, mereka bertahan. Nah itu kenapa? Karena misalnya ternaknya ya yang dia harus ambil, dia harus jagai. Nah ini yang bisa terjadi, padahal rumahnya sudah sampai ke atap. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami, tapi alhamdulillah dengan bekal yang kami dapat ilmu bahwasanya bagaimana merayu mereka sehingga bisa mereka ikut ke kita, itu yang kita pakai. Nah, alhamdulillah kendala itu bisa hilang gitu saja. Iya. Sebenarnya diajarkan nggak sih mungkin Pak Ilham dulu apa artinya cara kemudian mengenali psikologi korban-korban banjir ini, artinya kan tidak semudah itu juga untuk mengevakuasi, apalagi ini kan tidak hanya upaya dari tim evakuasi saja, tapi kemudian dari masyarakat sendiri mau dievakuasi nggak sih begitu? Ada mempelajari itu nggak? Iya, kami juga mau mempelajari itu tentu dengan psikologi. Yang kami dapatkan di pelatihan diklat-diklat itu kita implementasikan ke lapangan, itu sangat banyak berguna, sangat banyak. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa banyak warga sama dengan yang di wilayah Romang Tangaya. Ini Romang Tangaya ini mereka itu kalau belum kedalaman 3-4 meter mereka belum mau mengungsi, belum mau dievakuasi. Mengamuk, marah dia. Kenapa? Karena banyak ternaknya, hartanya. Gitu. Ya, Pak Ilham, ini terakhir nih Pak. Ini kan kondisi di Makassar beberapa wilayah masih terendam banjir. Salah satunya di Perumnas Antang. Dari BPBD sejauh ini artinya untuk antisipasinya, kemudian juga apakah akan standby di beberapa wilayah, bagaimana Pak pengaturannya? Oh iya, jadi kami dari BPBD ini memang sudah diatur per titik. Untuk 7 titik ini kami sudah dibagi ya, oleh instruksi dari Pak Wali. Itu kita implementasikan di lapangan. 7 titik itu dari Romang Tangaya, Swadaya, kemudian Kodam 3 Kewilan 3, Katimbang, kemudian Blok 8 ini, Blok 10 sebelah, kemudian di Malengkeri 3, dan Nipa-Nipa. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Pak Hairudin atas kesediaannya untuk berbincang sedikit bersama kami. Itulah suka duka yang ternyata dukanya sudah tidak berasa ini teman-teman, karena saking setiap tahunnya mereka kemudian membantu para korban bencana, khususnya dalam hal ini bencana banjir. Sedikit saya gambarkan, di belakang saya ini adalah Kompleks Perumnas Antang, Blok 8, dan sampai ke belakang itu hingga Blok 10. Disinilah tinggal sejumlah atau 300 pengungsi yang akhirnya harus mengungsi ke posko utama di Masjid Al-Mutakin karena banjir yang melanda wilayah mereka sejak tanggal 22 Januari yang mencapai ketinggian 3 meter. Meskipun banjir sempat surut, namun rumah warga belum bisa didiami. Bahkan hingga saat ini warga berbondong-bondong di waktu siang untuk datang mengambil beberapa kebutuhan mereka, baik itu dengan menggunakan perahu karet bantuan dari tim evakuasi maupun juga perahu karet milik warga. Kita kembali ke studio, demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Veronica Moniaga melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Vero. Betul, masih banyak sekali tampaknya titik banjir di sana. Kita akan bergeser menuju Kabupaten Goa, ada rekan Sabda Roli di sana. Sabda, Anda sedang berada di pengungsian. Bisakah Anda menggambarkan bagaimana situasi di sana dan situasi para pengungsi? Silakan, Sabda. Iya, betul sekali Marvin. Saya sekarang ini berada di Kabupaten Goa, tepatnya di salah satu perumahan yakni Bumi Salmata Indah yang berada di Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa. Titik pengungsian ini adalah salah satu titik dari 15 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Goa. Saya bisa ceritakan situasi di sini ada sekitar 200 pengungsi yang berada di salah satu masjid yang berada di perumahan ini. Dan pengungsi ini sendiri didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Mereka belum bisa kembali ke rumahnya yang juga berada di sekitar perumahan ini karena memang banjir masih merendam rumah mereka. Dan jika dari pantauan saya di titik pengungsian ini juga ada tim medis yang sedari pagi di sini berjaga untuk
Nah, kemudian bersiaga untuk warga yang mengungsi di sini.